Sementara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyatakan harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kasus gagal ginjal akut yang telah menyebabkan 157 anak meninggal dunia. Untuk membahas lebih jauh terkait hal ini, kita sudah terhubung dengan Wakil Ketua Internal Komnas HAM, Munafrizal Manan. Selamat siang, Bang Manan. Selamat siang. Ya, terima kasih sudah bersama dengan CNN Indonesia News Hour pada siang ini. Ya, Bang Manan, beberapa hari lalu Anda mewakili Komnas HAM ini menyebut sudah ada pihak yang seharusnya bertanggung jawab, bahkan sudah harus dihukum pidana terkait kasus gagal ginjal akut yang menewaskan lebih dari 100 anak ini. Kalau menurut Anda, ini siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab? Apakah memang BPOM sebagai badan pengawas atau pihak produsen obat yang menggunakan bahan berbahaya ini, Bang Manan? Ya, pastinya siapa yang bertanggung jawab tentu masih dalam penelusuran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan juga hal ini BPOM yang melakukan pengawasan juga punya wewenang untuk melakukan penindakan. Nah, jadi kalau sementara ini sebagaimana disampaikan oleh BPOM ya arahnya memang ke perusahaan farmasi. Tapi kan karena ini masih berproses, mungkin saja ada pengembangan lebih lanjut. Kira kita tunggu saja nanti bagaimana sampai informasi dari BPOM dan juga dari kepolisian. Baik, Bang Manan. Lalu menurut Anda pengawasan obat hingga saat ini apakah sudah baik atau belum? Maaf kurang jelas. Ya, menurut Anda pengawasan obat hingga saat ini sudah baik atau belum hingga maksudnya ada kejadian seperti ini? Apakah memang mereka yang mengawasi obat ini sudah melakukan tugasnya dengan baik? Apakah belum? Begitu, Bang Manan. Kalau kita lihat dari apa yang terjadi sekarang, ya peristiwa gagal akut dan bahkan sebelumnya juga ada peristiwa-peristiwa lain, meskipun tidak terlalu mendapat perhatian luas ya dari publik. Kira ini harus ada penahan yang menyeluruh terkait dengan tata kelola pengawasan obat dan makanan yang ada di Indonesia. Jadi saya kira ini tidak menyangkut hanya satu lembagaan, tetapi juga terkait dengan lembaga-lembaga lain, punya irisan. Maka saya kira karena ini berulang terjadi dalam kasus yang berbeda-beda dan sekarang kasus gagal ginjal akut, memang tampaknya ada kelemahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan itu. Jadi ini kelemahan yang sifatnya sistem. Ya. Oleh karena itulah saya kira kejadian ini harus menjadi momentum untuk melakukan penahan yang menyeluruh atas pengawasan obat dan makanan termasuk juga Komestika. Karena kita tidak bisa membiarkan hal seperti ini terus terjadi berulang dengan kasus yang mungkin berbeda-beda. Karena ini menyangkut keselamatan publik, kesehatan publik. Jadi publik yang mengkonsumsi makanan, obatan, dan yang menggunakan kosmetika itu kan mereka yang awam yang tidak tahu bagaimana sur yang ada di dalam obat makanan dan kosmetika itu. Nah, sepanjang mereka melihat ini ada tulis misalnya BPOM, ya, maka mereka percaya saja untuk menggunakan. Nah, oleh karena itulah maka lembaga yang berkaitan dengan ini perlu didesain secara menyeluruh agar kekhawatiran publik atas tidaknya menggunakan konsumsi makanan, obatan dan kosmetika itu tidak terjadi. Gitu. Ya, Bang Manan, tadi Anda menyebut ini ada kelemahan sistem begitu hingga menyebabkan tidak ada pengawasan yang baik pada obat, makanan hingga kosmetika. Lalu menurut Anda apa hasil pertemuan Anda dengan BPOM beberapa hari lalu? Oh ya, jadi Komnas HAM itu ada unsur dukungan pelayanan dan pengaduan dalam melaksanakan fungsi penegakan HAM. Dan dukungan pelayanan pengaduan itu
memungkinkan untuk melakukan monitoring dari pemberitaan media atas suatu peristiwa yang terjadi. Nah, kami memonitor peristiwa gagal ginjal akut ini, ya, bahkan kami mengkliping berita-berita yang berkaitan dengan ini, dan kecenderungannya kami melihat ini semakin serius. Nah, jadi pada saat sebelum kami pertemuan dengan BPOM itu sudah 140-an yang menjadi korban meninggal dunia. Dan kemudian kami mengirimkan surat kepada BPOM untuk melakukan koordinasi dalam rangka melakukan kegiatan pelayanan pengaduan proaktif. Nah, jadi pada saat itu kami melakukan informasi dari BPOM. Ada beberapa pertanyaan yang kami tanyakan yang sudah dijelaskan oleh BPOM. Nah, kemudian dilakukan penyampaian bersama. Jadi dalam konteks Komnas HAM seperti itu pada saat itu. Ya, Bang Manan, kita ini melihat dalam beberapa kali konferensi pers, BPOM ini menyatakan sempat ada bilang cemaran sirup yang berisi bahan etilen glikol dan dietilen glikol ini tidak berbahaya. Padahal sebelumnya bahan itu dianggap berbahaya sehingga menghentikan sementara beberapa sirup yang mengandung EG dan DEG. Lalu apa tanggapan Anda ini? Ya, itulah mengapa perlu sekali untuk dilakukan penelusuran agar diketahui pasti apa penyebab sejumlah anak-anak menjadi korban yang meninggal dunia itu. Sejauh ini kan yang disampaikan oleh pihak otoritatif dalam hal ini BPOM dan Kementerian Kesehatan adalah penggunaan etilen glikol dan dietilen glikol itu dalam obat sirup, cair. Nah, tetapi apakah itu sudah sebuah kepastian berdasarkan ilmiah medis? Nah, ini kan kita masih menunggu sebetulnya, ya. Jadi oleh karena itulah maka ini perlu diketahui secepat mungkin apa penyebab pastinya. Karena dengan mengetahui penyebab pastinya itulah maka kita bisa mencegah supaya jangan ada korban yang baru. Enggak. Gitu. Ya, lalu Bang Manan, ini desakan apa yang Anda bisa berikan kepada pemerintah untuk penanganan kasus gagal ginjal ini lebih baik? Ya, pertama, prioritas utama adalah semaksimal mungkin pemerintah harus melakukan upaya baiknya agar tidak lagi muncul korban yang baru. Nah, kita prihatin sekali, ya sangat bersedih, berduka, karena kalau berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan sendiri sampai 26 Oktober, itu jumlah yang terdata meninggal dunia sudah sebanyak 269 korban meninggal dunia. Nah, ini kita masih bertanya juga apakah ini data pasti, jangan-jangan jumlahnya lebih besar dari itu, tapi belum diketahui pasti, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, dan ini saya kira sudah disampaikan oleh Bapak Presiden dan kemudian Kementerian Kesehatan mungkin sudah melakukan sesuatu, ya. Meringankan beban pasien sedang menderita gagal ginjal akut, ya. Karena ini kan akan berkonsekuensi panjang, mereka yang mengalami sakit ini, kalau parah nanti harus sampai cuci darah, dan itu tentu memerlukan biaya yang besar. Oleh karena itu saya kira sudah tepat bahwa Bapak Presiden menyatakan agar pasiennya digratiskan. Nah, kami harap ini betul-betul terlaksana di lapangan, ya. Nah, kemudian yang lain juga perlu diberikan perhatian terhadap korban yang sudah meninggal dunia itu. Apa langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah sehingga korban yang meninggal dunia itu keluarganya merasa terhibur, teringankan karena ini sesuatu yang tidak dikehendaki. Nah, dan ke depan saya kira ini sudah waktunya untuk memulai membangun tata kelola pengawasan obat, makanan, dan kosmetika yang lebih bisa memberikan jaminan keamanan secara seluruh, secara luas. Saya kira sekali pemerintah mulai untuk membentuk tim, ya, di samping mengatasi apa yang sedang terjadi sekarang, untuk mulai menyiapkan tata kelola kawasan obat, makanan, dan kosmetika ke depan itu seperti apa. Supaya kita tidak berulang-ulang mengalami hal yang seperti ini. Ya, benar Bang Manan. Tadi Anda menyebut untuk pemerintah untuk lebih maksimal lagi dalam menangani kasus gagal ginjal
akut ini. Kalau menurut Anda, apakah pemerintah sudah maksimal begitu dalam penanganan ini? Iya, kalau kita agak flashback ya, kan munculnya sudah terdeteksi di bulan Agustus, ya. Tapi kemudian begitu memasuki bulan Oktober, ternyata jumlah korban yang meninggal dunia itu semakin bertambah dan bisa dikatakan bertambahnya cukup signifikan yang membuat kita penyak, ya, kaget. Nah, terus terang memang ada lambatan di awal, ya, pemerintah yang menangani di bidang kesehatan atas persoalan ini. Nah, memang kalau saya ikuti apa yang disampaikan, ada alasan dalam pengertian pada awalnya masih itu jelas apa penyebab terjadinya gagal ginjal akut yang menyebabkan kematian pada sejumlah anak-anak tersebut. Ya. Nah, jadi karena ketidaktahuan apa penyebabnya itulah maka yang terjadi adalah kecepatan dalam merespon. Baik, kecepatan respon gitu ya Bang Manan ya. Lalu juga pemerintah juga diminta lebih maksimal lagi dalam menangani, dan yang penting tadi Anda menyebut juga adalah membangun tata kelola pengawasan obat, makanan dan kosmetika yang lebih baik ya Bang Manan ya, agar kedepannya tidak ada lagi kasus seperti ini dengan korban yang cukup banyak. Baik Bang Manan, terima kasih sudah bersama dengan CNN Indonesia News Hour pada siang ini. Terima kasih.